kasih Tuhan, karena kami percaya di saat kami menyembah, Engkau yang menguasai kami. Bukan lagi kami yang memuji Engkau, tapi kami percaya Roh-Mu yang hidup yang ada di dalam hidup kami. Roh yang ada di dalam kami itu yang akan menyembah Engkau Tuhan. Terimalah sembah dan hormat kami, karena kami percaya hidup kami hanya untuk memuji dan meninggikan Engkau, sebab semuanya hanya untuk meninggikan nama Yesus. Terimalah sembah dan hormat kami. Sekalipun pada malam hari ini kondisi kami tidak sempurna, kami percaya kami hanya bawa hati kami memuji dan menyembah Engkau, sebab hanya nama Yesus yang boleh ditinggikan di atas hidup kami, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kau yang percaya bersama-sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, segala hormat, segala sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Katakan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Katakan, kau turun tangan, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan menyembuhkanku. Mari kau yang percaya bersama-sama sembah Dia. Katakan, tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya sebagai saudara, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya sebab haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau dahsyat. Shabalalaba, shabalalaba, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang termulia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sembah, kami sembah. Terus sebagai saudara, kami percaya bukan karena nyanyian kami, bukan karena suara kami saat kami menyembah, tetapi dengan hati dan jiwa roh kami memuliakan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Ku percaya Engkau sanggup. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sembah, sembah, sembah. Terima kasih. Sembah dan puji luar
tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi yang percaya berkata, sembah dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luhur Tuhan. Tolong kami Tuhan, haleluya. Sembah dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Sembah dan puji luhur tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap bersyukur dengan segala apapun yang kami ada. Sebab kami percaya, kami menyembah bukan karena kondisi keadaan kami, tetapi kami percaya, kami menyembah karena kami bersyukur punya Allah yang baik, namanya Yesus. Sembah Dia, terus sembah. Sembah, sembah, sembah. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Kau nyanyi Hosana, katakan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan, aku muliakan. Kau layak, kau layak. Ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak kau layak disembah. Percaya sekali lagi sembah Dia. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala hormat, segala pujian kami berikan untuk memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Shalalalalalalalala. Kami mau mengikuti-Mu, mau mengikuti. Katakan kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari yang percaya katakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, terimalah sembah. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi yang percaya katakan ku mau selalu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Segala hormat kami Tuhan, pujian kami, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi sembah Dia, sembah, 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 sembah. Haleluya, firman-Mu Tuhan menyenangkan-Mu. Roh Kudus, Kau hadir, Kau hadir melawat kami Tuhan, sehingga kami percaya yang malam hari ini sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban dilepaskan. Rabbmu tetap mengalir di setiap kondisi hidup kami. Haleluya, Rabbus. Terima
kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan kau lembut, kau lembut, kau manis, kau menghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penolongku, diutus Bapakku. Katakan ku buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati. Terima kasih Tuhan. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Segala pujian hormat kami Tuhan. Sekalipun pada malam hari ini kami menyembah tidak sempurna, tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan membawakan firman, sehingga dia saat membawakan firman bukan dia lagi, bukan dari pengertian dia lagi, tetapi kami percaya Roh Kudus yang kami sembah namanya Yesus yang mengambil alih, mulai dari atas sampai ke bawah, sampai semua apa yang ada di dalam hidupnya, satu titik pun semua dikuasai oleh Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Nya yang membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua PDA Harvest Blessing yang memuji pada malam hari ini, diberkati dan dipulihkan Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta David Limanto. Ya, shalom Bapak Ibu. Senang sekali bertemu dengan Anda meskipun dalam ibadah online. Biarlah kasih setia, penyertaan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala kondisi. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan tahun baru, di bulan yang baru, di bulan Januari ini. Biarlah kembali penyertaan dan berkat Tuhan itu menyertai kita semua. Ketika saya doa, Tuhan rindu supaya malam hari ini berbicara tentang berkat, Bapak Ibu. Nah, semua pasti suka bicara tentang berkat ya. Tapi malam hari ini saya lebih mengupas lebih dalam lagi supaya kita semua ini diingatkan dan disadarkan bahwa Tuhan itu menghendaki setiap kita yang ada di tempat ini tidak menjadi orang-orang yang berkekurangan atau miskin. Tetapi kita semua diminta oleh Tuhan melalui firman-Nya, kita ini pasti diberkati, dicukupkan, dipelihara dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu, malam hari ini yang perlu dibenahi dalam kehidupan kita itu adalah apa? Mental kita. Mental orang miskin itu masih melekat dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba malam hari ini kita refleksi sebentar dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa melihat hal-hal yang semakin hari, biarlah itu makin bekerja dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah Bapak Ibu, mental orang miskin itu ada dalam diri orang Kristen saat-saat ini, bahkan selama dia mengikut Tuhan, dia itu masih melekat yang namanya mental.
Karena apa? Ketika pada masa-masa krisis, pada masa kesulitan, pada masa kelesuan, justru dia semakin terpuruk. Dia semakin tidak mendapatkan apa-apa karena dia mempunyai mental yang orang miskin. Nah, Bapak Ibu perlu uh, kita ketahui sejenak bahwa ketika orang itu ngalamin masalah, ngalamin kondisi perekonomian yang sulit, kondisi keuangan finansial yang terpuruk, ada dua kelompok orang manusia ketika melewati masa-masa seperti itu, yang pertama dia akan hancur. Saat melewati masa sulit, dia itu hancur dan dia itu tidak bisa bangkit lagi. Ya, Anda tahu masa COVID-19 tahun 2020 itu banyak gereja yang tutup, persekutuan doa juga yang tutup, dan sampai hari ini tidak buka lagi. Kenapa? Karena tidak bisa survive melewati masa-masa yang sulit. Nah, di bagian yang kedua, ada orang di tengah krisis, dia makin naik dan dia makin sukses. Nah, ini yang perlu kita semua diingatkan dan disadarkan oleh Tuhan. Kenapa? Kok bisa orang itu di masa krisis bisa naik dan sukses? Kita nanti akan lihat firman-Nya supaya kita ini semua boleh semakin percaya bahwa penyertaan Tuhan itu atas hidup kita itu sempurna. Bagian kita yaitu apa? Jangan punya mental orang miskin. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu. Kita ini masuk di bilangan yang mana? Bapak Ibu, kita lihat sebentar. Firman Tuhan tertulis Filipi 4 ayat 19, ayat yang umum sudah dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya adalah apa? Ternyata Tuhan itu sudah memenuhi keperluan kita itu dari yang belum ada itu diadakan, dari yang belum cukup dicukupkan. Ketika kita ini mempercayai Tuhan, maka sesungguhnya firman Tuhan ini yang berkata di surat Filipi ini, dia akan memenuhi segala keperluan saudara itu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tempatkan dulu langkah yang pertama, bahwa firman Tuhan itu berkata bahwa anak-anak yang sudah di dalam Tuhan itu sesungguhnya segala keperluan kita ini disediakan Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini lebih dalam lagi berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Tuhan itu kaya supaya kamu, saudara dan saya itu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya Tuhan itu rela menggantikan segala kemiskinan kita diganti dengan kekayaan yang datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, melalui ayat itu tadi coba kita renungkan sejenak. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kebutuhan kita, keperluan kita ternyata disediakan Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi 2 Korintus tadi berkata kita ini Tuhan itu sudah tebus kita dengan apa? Rela mati di atas kayu salib menggantikan segala, menyerahkan segala kekayaannya kepada kita supaya kita yang miskin ini diperkaya oleh Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen pada zaman dulu mereka itu
benar-benar mempraktekkan firman Tuhan dan mereka itu mempercayai firman itu di atas realita kehidupan. Sehingga mereka itu segala kebutuhannya secara ajaib disediakan Tuhan, semuanya dicukupkan dari sandang pangan dan papan. Nah, malam hari ini kita akan bahas satu pribadi yang tidak mempunyai mental orang miskin. Siapa pribadi itu? Pribadi itu adalah Yusuf, Bapak Ibu. Tertulis di kitab Kejadian berkata demikian. Kitab Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang ke-20. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Kita flashback sebentar ya. Kita lihat kejadian ini. Yusuf sebelum menjadi seorang perdana menteri, Yusuf harus hancur-hancuran, dijual jadi budak, difitnah, dibunuh, dimakan binatang, kemudian jadi narapidana, kemudian dia bisa naik menjadi perdana menteri. Akhirnya Bapak Ibu bisa menafsirkan mimpi Firaun dan terjadilah kelaparan pada saat itu, 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. 7 tahun yang pertama sudah dilewati. Lah sekarang 7 tahun kelaparan yang dialami oleh orang-orang Mesir pada saat itu, semua orang Mesir untuk mendapatkan makanan mereka harus apa? Rela menjual hidupnya, rela menjual hartanya, bahkan menjual tanahnya. Dan di sini tercatat, lihat, orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Dan di kata yang pertama itu dikatakan Yusuf membeli segala tanah orang Mesir. Mestinya Yusuf itu tidak perlu membeli, saudaraku ya. Kenapa? Karena pada saat itu fase kelaparan yang dibutuhkan orang itu bukan lagi rumah, bukan lagi deposito, yang dibutuhkan itu makanan. Tapi di sini karena begitu dahsyatnya kelaparan itu, sehingga orang-orang itu harus menjual yang namanya rumah-rumah mereka. Kalau Anda pelajari, Yusuf itu seorang perdana menteri, orang kedua setelah Firaun, tetapi Tuhan izinkan semuanya itu terjadi supaya orang-orang Israel pada saat itu punya mental, tidak mempunyai mental orang miskin, dan Yusuf ini salah satunya pribadi yang betul-betul tidak memiliki mental orang miskin. Kalau Anda pelajari, hidup ini kayaknya tidak adil, Bapak Ibu ya. Seolah-olah tidak adil. Pada zaman dulu sampai sekarang itu kesusahan itu selalu ada. Orang-orang dunia, hamba-hamba Tuhan, nubuatkan tahun 2025 banyak orang kolab, banyak orang hancur, banyak orang resign dari pekerjaannya, banyak orang tutup segala usahanya. Tetapi Bapak Ibu, kalau sampai hari ini bisa bertahan, bisa kuat, bisa diberkati, saya mau katakan buat saudara, itu bukan kekuatan kita, tapi karena tangan Tuhan yang menyertai kita. Kadang-kadang hidup ini seolah-olah tidak adil. Jujur Bapak Ibu ya, kenapa hidup ini tidak adil? Karena banyak orang yang tambah sukses, banyak orang yang tambah kaya, tapi juga banyak orang yang tambah susah, tambah miskin. Apakah manusia hidupnya sesungguhnya
harus jadi miskin dan merosot. Kita sekali lagi dikehendaki Tuhan untuk apa? Makin maju, tidak merosot, saudaraku ya. Makanya yang perlu diubah terlebih dulu dalam hidup kita itu adalah mental kita. Jadi jangan memiliki mental orang miskin, saudara dan saya harus punya mental orang kaya. Nanti kita akan bahas apa saja sih mental orang miskin. Tapi sebelumnya itu coba Anda lihat di kitab Matius, di Injil Matius, ada Tuhan kasih perumpamaan, ada hamba yang punya 5 talenta, ada hamba yang diberikan 2 talenta, ada hamba yang diberikan 1 talenta. Yang 5 talenta bisa dikembangkan menjadi 10, yang 2 bisa jadi 4, tapi yang 1 disimpan dan tidak dikembangkan. Kalimat tuannya itu bilang apa? Engkau itu adalah hamba yang jahat dan yang malas. Kenapa? Orang yang tidak produktif, orang yang jahat dan malas, orang yang tidak bisa melipat gandakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kembali saya ulang, Bapak Ibu, waktu itu tidak boleh disia-siakan. Setiap hari ini adalah sebuah kesempatan dalam hidup kita untuk berubah. Waktu itu semakin hari semakin cepat berjalan. Kita ini nggak sadar. Natalan 2 tahun lalu, terus tiba-tiba bulan lalu kita Natalan lagi. Nanti nggak sadar lagi, kita Natalan di tahun ini. Cepat sekali waktu itu berjalan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa ngembangkan talenta itu, maka talenta itu akan diambil, diberikan kepada yang lain. Prinsipnya, kita ini tidak boleh punya mental orang miskin. Abraham ketika Sarah mati, orang-orang Filistin pada saat itu memberikan Gua Mapela pada saat itu diberikan secara free. Tetapi Abraham ini aneh. Meskipun dibilang, ambil saja gua itu untuk makam Sarah. Tapi Abraham rela membeli gua itu di kitab Kejadian 23 itu dengan 400 sikal perak. Artinya, Abraham itu tidak punya mental orang miskin. Bapak Ibu, mental orang Israel itu bukan suka yang gratisan. Beli, bayar, harga. Tuhan memberkati orang Israel. Negara yang saat ini kecil, saudaraku ya, tapi bisa dipelihara, dicukupkan, dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena Israel itu adalah sebuah tanah perjanjian. Daud ketika mau bangun bait suci, saudaraku ya, diberikan satu tanah ladang aroma kalau Anda pelajari, tapi Daud ketika diberikan secara free, Daud tidak mau. Daud bayar harga dengan 600 sikal perak. Meskipun pada saat itu Daud tidak bangun, yang bangun bait suci adalah anaknya, saudaraku ya. Daud tidak mau hidup dalam gratisan. Jadi kembali saya ulang, kita ini kaya dan miskin itu dimulai dari mana? Mental kita. Yusuf di tengah kelaparan itu beli, beli, beli. Sebetulnya kekuasaan Yusuf itu bisa merampas, tapi Yusuf tidak gunakan itu. Yusuf punya prinsip mental orang kaya. Jadi Bapak Ibu, kalau mental kita ini orang kaya, kita ini akan jadi beda mandang setiap masalah, kondisi yang belum berubah dalam hidup kita. Kita pandang secara firman Tuhan, secara perspektif dengan firman Tuhan, sehingga mental orang kaya di firman Tuhan itu harus ada di hidup kita. Kalaupun kita ini belum diberkati secara finansial, kita tetap punya mental orang kaya, maka percayalah berkat Tuhan itu yang tadi sudah dikatakan, dia rela jadi miskin supaya kita diperkaya. Itu akan jadi bagian dalam hidupmu, dan saya berdoa
supaya Anda yang ikut doa malam-malam hari ini secara online, hidupmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, sandang pangan papanmu diberkati Tuhan. Yang percaya tulis kasih komen di chat, aku diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita ndak boleh punya mental orang miskin. Ada satu cerita, seekor tikus melihat keadaannya kok tidak berubah, dia kemudian protes sama Tuhan. Dia lihat yang namanya kucing. Tuhan, kucing ini lebih berkuasa daripada tikus. Makanya dia doa, jadikan aku kucing Tuhan. Dalam sekejap Tuhan menjadikan tikus itu kucing. Tapi kucing jalan, tiba-tiba melihat anjing, kucing itu lari. Oh, ternyata kucing dikalahkan oleh anjing. Dia doa lagi, Tuhan, jadikan aku anjing. Kucing itu langsung berubah jadi anjing, Bapak Ibu. Ketika anjing itu jalan-jalan-jalan, kemudian anjing itu masuk di tengah hutan, ternyata lari. Lari melihat apa? Singa. Oh Tuhan, ternyata yang paling hebat itu ternyata singa. Dia doa supaya jadi singa. Tuhan kabulkan dia jadi singa. Yang asalnya tikus, jadi kucing, jadi anjing, sekarang jadi singa. Dia jadi raja hutan. Dia berseru, aku raja hutan, sambil mengaum-ngaum, saudaraku ya. Tapi suatu saat tiba-tiba ada suara letusan senapan, doer. Kagetlah itu singa. Dan apa yang dilakukan singa itu? Singa sembunyi di tengah-tengah yang namanya dahan-dahan, daun-daun. Ternyata singa takut dengan pemburu. Waduh Tuhan, aku pikir singa ini paling hebat, ternyata masih ada yang lebih hebat, yaitu apa? Pemburu. Tuhan tolong, ubahkan aku jadi seorang pemburu. Akhirnya diubahkan lagi Tuhan menjadi seorang pemburu. Wah, pemburu ini paling gagah, paling kuat, paling hebat. Dan pemburu ini berpikir tidak mungkin diganti lagi. Tetapi ketika sampai rumah, pemburu ini diperintah oleh istrinya. Disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu. Waduh, ternyata di atas pemburu ada yang ditakuti, yaitu istri. Waduh Tuhan, jadikan aku seorang wanita atau seorang istri. Jadilah diubahkan jadi seorang istri, saudaraku ya. Nah, ketika dijadi seorang istri, tiba-tiba ketika dia masuk dapur, tidak sadar dia nginjek seekor tikus. Tiba-tiba dia kaget, ini istri saudaraku ya, tikus, tikus lari. Waduh, ternyata seorang istri takut dengan tikus. Akhirnya dia bilang sama Tuhan, kembalikan lagi Tuhan, aku menjadi seekor tikus. Mentalnya sudah mental tikus, tidak bisa diubah apapun juga. Saya doa malam hari ini Bapak Ibu, kita semua tidak boleh punya mental orang miskin. Kita harus punya mental orang kaya. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Nah, coba kita lihat sejenak. Apa sih sesungguhnya tanda-tandanya mental orang miskin? Nah, yang pertama kita lihat sebentar. Tanda yang pertama adalah orang yang bermental jadi korban. Ini tanda orang miskin, mentalnya miskin. Tandanya dia selalu jadi korban dimanapun dia berada. Apa mental korban, Pak? Sibuk mengasihani diri sendiri. Aku ini loh orang yang paling susah. Aku ini loh orang yang paling sedih. Aku ini loh orang yang tidak layak disebut pelayan Tuhan, anak Tuhan. Kenapa? Sibuk ngasihani diri sendiri. Nangis terus tiap hari. Tapi yang ditangisi apa? Tidak ngerti. Karena apa? Mengasihani diri sendiri.
sibuk minta dikasihani, mental korban. Selalu sibuk minta dikasihani. Orang lain tidak layak, dia sendiri yang layak harus dikasihani. Kenapa? Mentalnya mental korban, Bapak Ibu. Selalu menyalahkan keadaan. Keadaan baik, keadaan tidak baik, dia selalu menyalahkan. Orang lain yang salah, dia akhirnya menyalahkan keadaan. Suami yang salah, istri yang salah, wah dia selalu menyalahkan keadaan. Kenapa? Mentalnya mental korban. Tidak ada di sini. Selalu menyalahkan orang lain, saudaraku ya. Kenapa punya hutang? Oh, karena orang ini Pak yang bikin saya susah, orang ini Pak yang tipu saya. Akhirnya kita ini jadi mental korban, Bapak Ibu. Berhati-hatilah. Dan kita akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Sibuk dikasihani, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, saudaraku ya. Mental korban kembali saya katakan ini harus dibuang dalam hidup kita. Dan yang terakhir apa tadi itu? Kita ini egois, saudaraku ya. Tidak sadar kita ini sesungguhnya mementingkan diri kita sendiri. Mental korban, kalau Anda pelajari Yusuf itu bisa saja pakai mental korban. Kenapa? Karena dia disiksa kakaknya, masuk jadi narapidana, masuk jadi budak, kemudian jadi narapidana. Kalau Anda pikir, Yusuf itu pantas punya mental korban. Karena apa? Selalu jadi korban. Selalu dijahati orang. Tapi Yusuf tidak pernah minta dikasihani. Yusuf tidak pernah minta orang menghargai dia. No. Saat difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara. Mestinya Yusuf protes sama Tuhan, tapi Yusuf tidak pernah protes. Dia tidak bermental korban. Dia lakukan bagiannya, dia tahu Tuhan pasti menggenapi rencananya. Bapak Ibu, Anda yang belum tahu rencana Tuhan, jalani hidupmu. Jangan sibuk mengasihani diri sendiri. Saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Jangan sibuk dikasihani. Jangan sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya kita ini secara jujur kita ini egois. Itu mental korban. Ayo Bapak Ibu, malam hari ini ambil komitmen, diubah. Jadi mental orang kaya. Orang kaya itu mentalnya adalah apa? Bertanggung jawab. Tidak menyalahkan keadaan. Berani bayar harga. Mental korban itu ibaratnya dia itu minum racun tapi merasa ada orang lain yang meracuni. Nah ini loh saudaraku ya. Kenapa yang lain hidupnya lebih enak dari saya? Sibuk menyalahkan keadaan. Padahal kita sendiri sesungguhnya adalah apa? Malas. Kita boros. Kita tidak atur keuangan dengan baik. Ayo, stop malam hari ini. Tahun 2026 ini, atur finansialmu lebih baik lagi. Kita tidak boleh jadi mental korban. Kita harus tanggung jawab hidup kita sendiri. Ibarat kita ini bakar rumah, tapi kita ini nuduh orang lain yang salah. Kita sendiri yang bakar rumah. Lewati masalah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita gampang menyalahkan keadaan, menyalahkan teman, menyalahkan setan, menyalahkan Tuhan. Ujung-ujungnya sesungguhnya kita itu masih bermental miskin. Kenapa jomblo kok belum menikah? Sudah umur 30 ke atas kok belum menikah? Kita ini selalu pilih kasih. Kadang-kadang pelitnya minta ampun. Nah, akui setiap kesalahan. Bapak Ibu, tahun ini ayo berhenti jadi mental korban. Berubah jadi orang yang berkemenangan. Yusuf
bukan bermental korban. Hidupnya diberkati Tuhan sampai usia lanjut. Yang kedua, secara cepat saja. Yang kedua, tandanya mental orang miskin ini bermental orang yang kalah. Yusuf itu tidak bermental orang kalah. Dibuang jadi budak, dibenci kakak-kakaknya, difitnah, masuk jadi narapidana. Harusnya Yusuf itu kalah, orang dunia katakan. Tapi Yusuf itu tidak punya mental orang kalah. Apa sih mental orang kalah? Nah ini loh, selalu pesimis. Dan sedikit-dikit itu putus asa, Bapak Ibu. Saya mau katakan buat saudara, kita mutusin apapun juga selalu ada risikonya. Tapi kita pun juga jangan ngawur. Minta tuntunan Tuhan. Dan kita yang penting jangan pesimis. Jangan putus asa menghadapi situasi yang sulit. Sebab ini mental orang yang kalah. Padahal Tuhan itu tidak menentukan kita ini jadi orang kalah. Sedikit-sedikit curiga, Bapak Ibu. Sedikit-sedikit takut. Nah, gampang sekali takut. Iya ya, nanti gimana ya? Kalau perang dunia ketiga, kalau nanti listrik mati, sandang makanan sulit didapat, wifi mati, semua saluran telepon mati, waduh susah. Belum terjadi apa-apa sudah takut duluan. Bapak Ibu berhati-hatilah. Ada orang mental orang kalah itu belum apa-apa sudah nyerah. Nah ini orang kayak gini ini bingung ngomong nih. Dikasih motivasi apa saja enggak bisa. Kenapa? Dikit-dikit sudah nyerah. Belum melangkah sudah nyerah. Baru melangkah 1 bulan sudah nyerah. Kenapa? Mental orang kalah, Bapak Ibu. Selalu negatif, mandang segala sesuatu itu negatif dalam hidupnya. Dia selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia melihat orang lain diberkati, kok saya tidak, saudaraku ya. Keluarga lain kok lebih baik daripada saya. Nanti kalau ketemu gembalanya, ketemu pendetanya tidak senyum, dianggap cuek, saudaraku ya. Nanti pendetanya senyum, dianggap meledek. Nah, kenapa? Ya ini loh mental orang kalah. Apapun semua yang dipandang itu selalu negatif. Padahal orang kaya selalu punya prinsip di balik negatif, ada hal positif yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Makanya kitab Amsal itu berkata 7 kali orang benar itu jatuh, tapi dia bangkit lagi. Kenapa? Karena dia punya mental seorang pemenang. Bapak Ibu, malam hari ini jangan dikit-dikit takut, putus asa. Ayo malam hari ini bangkit. Lewati tantangan seberat apapun, kita tidak boleh menyerah. Tetap tegar, tetap kuat, percaya Tuhan menyertai kita menjadi seorang pemenang. Yang ketiga, tadi mental orang kalah. Yang ketiga, nah ini penting, mental seorang pengemis. Kalau saya baca tadi Yusuf, cerita tentang Yusuf itu menderita, tapi dia tidak punya mental seorang pengemis. Tidak sibuk dikasihani, di tengah-tengah dikucilkan, difitnah. Tapi Yusuf itu masih jadi pribadi yang suka nolong. Meskipun ada di penjara, ada 2 menteri saat itu yang bermimpi, yang dia tidak bisa menjawab mimpinya, tapi Yusuf menolong dia. Dan Yusuf sudah pesan, nanti kalau kamu mimpi ini jadi sebuah kenyataan, Yusuf bilang,
Jangan lupa sama aku. Tapi orang ini melupakan Yusuf. Tapi Yusuf tidak pernah protes, Bapak Ibu. Apa sih mental pengemis itu? Minta dikasihani. Kita tadi sempat sudah bahas ya. Pamer perasaan. Ini loh. Dikit-dikit air matanya itu keluar, Bapak Ibu. Perasaannya mendominasi. Kenapa? Karena orang supaya melihat dia, aku ini orang susah. Aku ini orang yang perlu diperhatikan. Aku ini orang yang perlu ditolong. Mental pengemis sukanya menerima daripada memberi. Nah, ini Bapak Ibu. Sukanya sekali lagi apa? Sukanya yang gratisan. Orang bilang aji mumpung. Selagi ada gratis, disikat saja semua. Ke persekutuan doa, walah Pak, dapatnya kok cuman kue. Waduh, repot orang kayak gini nih. Datang ke persekutuan doa itu cari Tuhan. Datang ke gereja itu cari Tuhan. Bukan cari kue. Bukan cari nasi kotak. Kenapa? Mentalnya pengemis. Suka gratisan tok. Ada orang ketika ada di sebuah pesta, dibilang, tolong ya makannya prasmanan. Makan secukupnya saja. Makannya 3 piring diambil semua, Bapak Ibu. Saya bingung lihat 3 piring ini dimakan apa enggak. Ternyata dia buka tasnya, dimasuk no dikresek di tasnya. Mati aku. Tadi sudah dibilang makan secukupnya. Tidak pernah mikirkan orang lain. Kenapa? Mentalnya pengemis, sukanya gratisan, Bapak Ibu. Hidupnya selalu kurang. Suami kasih duit selalu kurang, diberkati Tuhan selalu kurang. Kenapa? Ya ini mentalnya pengemis. Kalau di Surabaya itu ada tempat persemayanan adijasa, tempat persemayanan duka, saudaraku ya. Orang-orang kalau datang ke sana itu kasih uang duka, ya. Sudah kasih uang duka, kemudian selalu tolak-tolak kiri kanan. Apa yang dicari? Roti dan makanan. Apa yang dimakan? Itu selalu. Ketika sudah makan, kemudian dia lihat roti, snack yang lain itu, dia makan satu saja. Mestinya sudah kenyang. Tapi diambil 4, Bapak Ibu. Yang satu dimakan, yang 3 dimasuk notas. Saya kadang-kadang mikir, ya ampun ya. Ini bukan orang tidak mampu loh, orang mampu. Bisa beli snack, tapi mentalnya mental pengemis. Coba Anda itu pelajari. Orang yang suka suka menerima tapi tidak pernah memberi. Ketika selalu ditolong, ditolong, ditolong ya. Menolong orang itu sekali, dia ngomong apa? Terima kasih. 2 kali, terima kasih. Kemudian ketiga kali, dia tidak ngomong terima kasih. Keempat kali, kelima kali, tidak diberi. Dia marah, Bapak Ibu. Dia protes. Loh, kamu sudah lupa saya ya? Sembakonya kok tidak dikirim? Mati, Bapak Ibu. Orang kayak gini ini loh. Sudah jadi Kristen tahunan, tapi tidak pernah berubah hidupnya. Mentalnya mental pengemis. Hidupnya selalu kurang, kurang, kurang terus. Diberkati Tuhan selalu kurang, kurang terus. Gaji yang sudah diberikan Tuhan selalu kurang, kurang terus. Padahal lupa mengucap syukur. Mental seorang pengemis. Ada saya ketemu orang yang kaya raya. Saya beritakan firman. Saya beritahukan firman ketika saya besuk ke rumah sakit.
dia dalam keadaan sakit, sebelum dia sakit, saudaraku ya, saya beritahukan firman, percaya Tuhan. Yesus Sang Juru Selamat, percaya sama dia, tapi dia tidak perhatikan, dia pikir dengan hartanya saja, dia mikir dengan pekerjaannya saja, akhirnya dia jatuh sakit. Ketika sakit, akhirnya apa? Koma, saudaraku ya, dibawa ke Singapura, dan akhirnya mati di Singapura. Anda pikir, orang ini kemana ya rohnya? Karena sudah punya mental pengemis. Orang ini pelitnya setengah mati. Kerjanya mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi dia tidak menikmati hidup. Kenapa? Mentalnya mental pengemis. Bapak Ibu, saya doa Anda ada di tempat ini. Yang terakhir, ya, waktu jalan terus. Tanda mental orang miskin yaitu bermental orang bodoh. Yusuf dalam penderitaannya ia tidak mental orang bodoh, tapi Yusuf ini cerdas, Bapak Ibu. Apa sih Pak mental orang bodoh itu Pak? Mental orang bodoh adalah salah satunya tidak siap menghadapi krisis. Setiap tahun itu krisisnya beda-beda, Bapak Ibu. Tuhan kasih kita hikmat. Kita harus bisa survive, bertahan dalam hidup ini, minta belas kasihan Tuhan. Kita tidak boleh mental orang bodoh. Kita harus siap krisis seberat apapun, emas boleh naik seberat apapun, dolar boleh naik seberapa apapun, saudara dan saya harus siap menghadapi krisis ini. Minta hikmat dari Tuhan. Salah satunya orang yang mentalnya bodoh itu adalah tidak mengerti kehendak Tuhan. Yuk Bapak Ibu, banyak belajar firman Tuhan supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan. Tidak asal ambil keputusan, tidak asal jalan seenaknya sendiri. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Tidak tahu apa yang dikerjakan. Mental orang bodoh, Bapak Ibu, seperti permisi bicara, seperti keledai, selalu dituntun. Padahal saudara dan saya itu dikasih Roh Kudus yang menuntun kita itu kepada sungai yang air yang tenang, kepada padang rumput yang hijau supaya saudara dan saya itu menikmati hidup ini. Tapi Tuhan minta kita ini berjalan, melangkah dengan iman. Hanya orang Kristen itu bondo yang penting bondo doa tok, tapi ndak kerja, Bapak Ibu. Gimana bisa terdapat dapat hasil, dapat makan itu dari mana? Makanya muncul kata-kata ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita ndak bisa berdoa saja tanpa bekerja. Kita juga ndak bisa bekerja saja tanpa berdoa. Makanya ora et labora itu adalah kata-kata yang seimbang. Orang yang berdoa dan bekerja selalu diberkati Tuhan. Orang yang bekerja dan berdoa, di mana dia berada, selalu diberkati Tuhan. Mental orang bodoh, sibuk iri hati, kesuksesan orang lain. Yuk Bapak Ibu, jangan mikiri, oh orang sukses itu pasti karena korupsi, orang sukses itu karena terlahir sudah jadi orang kaya. Kata orang Jawa ke Jawa, orang sini bilang, oh sudah punya balung gajah. Nenek moyangnya kaya, pasti anak cucunya juga kaya. Loh, Bapak Ibu saya jumpai ada banyak orang yang dulunya kaya kemudian hancur. Kenapa? Tidak bisa manage dengan baik kehidupan dan keuangan. Semuanya akhirnya jadi hancur. Mental orang bodoh, nekat melawan pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita nekat melawan pemerintah, hidup kita ini jadi hancur. Pak, enggak ada kerjaan, Pak. Kerjaan yang enak. Lu jualan obat terlarang. Wah,
Untungnya besar, tapi ini melawan pemerintah. Loh, hati-hati Bapak Ibu. Pemerintah itu tangan kanan Tuhan. Berarti Anda ngelawan Tuhan. Kalau kita sedang ngelawan Tuhan, ya sudah. Kita sendiri yang tanggung akibatnya. Nah, yang terakhir apa? Menjual iman demi ego. Nah, Bapak Ibu, ini loh mental orang bodoh. Mental orang bodoh, Bapak Ibu. 7 tahun kelimpahan Yusuf, 7 tahun kelaparan yang dialami pada zaman itu. Yusuf bisa survive, bertahan dalam kelaparan itu, dan orang-orang datang kepada Yusuf dari seluruh pelosok negeri itu datang kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf sudah simpan gandum begitu banyak karena Yusuf tidak punya mental orang bodoh. Bapak Ibu, percayalah, jangan kita ini sibuk dengan kesuksesan orang lain. Percayalah, ada proses yang kita lewati itu. Harusnya kita belajar dari orang yang sukses, bukan iri dengan orang yang sukses. Jangan kita sekali lagi menjual iman demi ego kita. Berapa banyak kita ini mengorbankan yang terpenting demi yang tidak penting. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Makanya jadilah orang bijak, tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Lewati tantangan apapun malam hari ini, makanya saya rindu dekat terus sama Tuhan. Jadilah mental orang kaya. Jadi kembali saya ulang, kaya atau miskin itu bukan ditentukan dompet kita, tapi mental kita. Buang mental orang miskin, jadilah mental orang kaya. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Apa sih mental orang miskin itu? Orang yang bermental jadi korban. Orang yang merasa selalu butuh dikasihani, merasa perlu orang lain itu berkorban bagi dia karena dia merasa hancur-hancuran. Yang kedua, bermental orang kalah. Saudara dan saya ditentukan sebagai seorang pemenang. Makanya di tempat ini saya rindu jangan kita ini dikalahkan dengan apapun juga. Berdoa kalau engkau mengalami keuangan yang susah, doa sama Tuhan, percaya sambil bekerja. Yakin, jangan putus asa, berusaha dengan sekuat tenaga, percaya. Di balik usahamu itu Tuhan melihat kita, sehingga segala pekerjaanmu itu diberkati Tuhan. Jangan bermental pengemis, tidak pernah memberi, suka menerima, tidak pernah memberi yang terbaik bagi Tuhan, sukain nadah tangan, selalu minta-minta dan minta. Ini orang yang sekali lagi mental orang miskin, ciri-cirinya punya mental pengemis. Tidak pernah memberi, pelitnya setengah mati. Beda kalau Anda itu tidak punya, tapi kalau Anda punya, tapi kalau kita masih tetap mental pengemis, di mana saja kita ini selalu buka tangan terus, tidak pernah memberi. Dan yang terakhir, selalu bermental orang bodoh. Ayo malam hari ini belajar, minta hikmat dari Tuhan. 2026 baru tanggal 19, masih ada 11 bulan, 11 hari ke depan. Ayo Bapak Ibu belajar malam hari ini, saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Hidupmu pasti mengalami kemenangan demi kemenangan dan engkau akan melihat hasil usaha yang kau kerjakan itu selalu berlimpah-limpah dan apa yang kau kerjakan itu Tuhan pasti berkati. Percayalah itu, kita punya Allah kita, Allah yang El Shaddai, Allah yang mengasihi dan memberkati kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bahwa kami untuk jadi pribadi yang tidak bermental orang miskin, tapi kami jadi pribadi yang bermental orang kaya.
karena Engkau sudah membawa kami, Engkau sudah memilih kami Tuhan, supaya kami yang ada di tempat ini jadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, dan berkati setiap jemaat-Mu malam hari ini, supaya ngalamin sebuah breakthrough, terobosan dalam keuangan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam keluarga, terobosan dalam apapun juga hidupmu mengalami berkat yang luar biasa. Berkati setiap anak-anak-Mu malam hari ini, biarlah mengalami hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saya serahkan pendoa, silakan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang meneguh setiap kami Tuhan. Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk di tahun yang baru ini dengan cara hidup kami yang baru Tuhan, yang benar Tuhan, memiliki mental orang kaya Tuhan, bukan menjadi orang miskin ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Engkau bukan dengan kekuatan kami, kepandaian kami Tuhan. Biarlah kami mau bekerja dan tidak lupa Tuhan mengandalkan Engkau. Selalu berdoa Tuhan, selalu bertanya pada Engkau Bapa, apa yang harus kami lakukan untuk kami dapat lebih berhasil dan makin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang memberkati juga jemaat-Mu yang hadir malam hari ini Bapa. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan Tuhan. Dan masalah Tuhan sudah buka jalan Tuhan. Berikan hati mereka Tuhan makin teguh, makin percaya bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Pak David Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan menguatkan kami-Mu, bahkan hidup kami lebih baik lagi Tuhan, lebih benar lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati Tuhan pada hari Rabu Bapa. Biar Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri yang hadir bersama setiap kami Tuhan. Tuhan, bahwa kami Tuhan makin melekat dengan Engkau. Rindu Tuhan duduk diam di kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan Tuhan apa yang Tuhan mau kami lakukan ya Bapa. Aku juga kirimkan Tuhan jiwa-jiwa yang baru maupun yang lama yang sudah undur Tuhan untuk mengisi Tuhan bangku-bangku yang kosong Tuhan, biar kami semua mengalami Tuhan jamahan-Mu dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan. Engkau berkati Tuhan yang terkena musibah di Aceh dan dimanapun Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Hindarkan Tuhan dari segala bencana alam Tuhan. Segala kekacauan Bapa, segala bencana puting-beliung juga Tuhan. Tuhan, Kau yang menggenggam erat bangsa kami Tuhan, Kau yang memimpin bangsa kami Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan. Kami memimpin bangsa kami, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan roh takut akan Engkau ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun di pelosok maupun di luar negeri ataupun dimanapun Kau tempatkan Tuhan, pelindungan dan penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome. Selamat bergabung bersama kami di tahun penggenapan janji Tuhan yang terjadi di tahun 2026. Ibadah Raya Bapak Ibu Rabu tanggal 21 Januari jam 7 malam bersama hambanya Pastor Susi Herawati. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kami. Doa malam online seperti biasa Senin tanggal 26 Januari 2026 jam 7 malam bersama hambanya Ibu Yunita. Selamat menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke BCA L David Limanto, nomor rekening AC 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, dan pengembangan PD Harvest Blessing.
Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all sampai bertemu Senin ataupun Rabu minggu depan. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Setiap kita yang hadir biarlah malam hari ini Tuhan kami rindu, Tuhan memberkati satu persatu hidup kami mengalami perubahan. Tanggal 19 Januari 2026 ini sebagai tonggak kami boleh berpaling kepadamu dengan sungguh-sungguh. Karena Engkau sudah menyelesaikan tugasmu Tuhan. Bagian kami yang harus diubahkan. Bukan Tuhan yang kurang memberkati kami, tapi kami yang kurang bersikap benar di hadapan-Mu, sehingga hidup kami selalu dikalahkan dengan keadaan. Malam hari ini ubahkan hidup kami, Tuhan, supaya kami semua diberkati dalam segala kondisi. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, dan engkau akan mengalami tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun berkat yang luar biasa, dan engkau melihat penggenapan janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Terima dengan iman dalam nama Tuhan.